dilakukan oleh kelompok 1 bidang toharo, yang slide-nya bisa dilihat pada handphone masing-masing untuk diikuti. Silakan pada kelompok 1 menyampaikan hasil kerjanya dalam waktu 5 menit bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya Mutia dan teman saya Alialan Kausabila, kami akan menyampaikan materi yang berjudul toharo. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Alia begini. Materi pertama adalah konsep dasar hukum toharo. Konsep dasar hukum toharo atau bersuci adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang berhubungan langsung dengan kebersihan, baik jasmani maupun rohani. Bersuci menjadi syarat utama dalam pelaksanaan ibadah tertentu, seperti sholat, dan dianggap sebagai bagian dari iman. Kedua, ada pengertian toharo. Secara bahasa, toharo berarti bersih atau suci. Secara istilah dalam fikih, toharo adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda lain dari hadas dan najis untuk memenuhi syarat sah ibadah. Yang ketiga adalah dasar hukum toharo. Yang pertama dari Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kedua ada hadis Rasulullah yang mana kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. 4. Hukum toharo. Hukum toharo ada 4 bagian, yaitu yang pertama wajib bersuci dari hadas kecil atau berwudu, dan hadas besar mandi wajib sebelum beribadah seperti sholat dan tawaf. Bersihkan najis dari tubuh, pakaian atau tempat ibadah. Yang kedua ada sunnah. Mandi sunnah atau mandi Jumat, mandi hari raya atau sebelum ibadah haji. Memperbarui wudu meskipun masih ada dalam keadaan suci. Kedua, sebelum sholat atau membaca Al-Quran. Yang ketiga ada mubah. Bersuci untuk tujuan ibadah seperti mandi segala wudu. Yang keempat ada haram. Toharo bisa menjadi haram apabila menggunakan benda atau bahan yang dilarang dalam ibadah, seperti menggunakan air untuk orang lain tanpa izin, dan memakai benda najis atau barang yang tidak halal. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu jenis toharo akan disampaikan dari Muslim. Nah, yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang merupakan selain asli. Cara mensucikannya cukup dengan memasukkan air pada area yang terkena. Yang kedua adalah najis mutawassitor atau najis sedang. Contohnya darah, nanah, atau air kencing. Cara mensucikannya dengan mencuci hilang warna, bau, dan rasanya. Yang ketiga, najis mukhalathah atau najis berat. Contohnya adalah najis dari anjing dan babi. Cara mensucikannya harus diuji sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air dicampur tanah. Nah, yang kedua, toharo dari hadas. Yang pertama, hadas kecil disebabkan oleh hal-hal seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Cara mensucikannya adalah dengan wudu atau tayamum jika tidak ada air. Yang kedua, hadas besar disebabkan oleh hubungan suami istri, keluarnya air mani, haid atau nifas. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib atau tayamum jika dalam keadaan darurat. Alat dan media toharo. Air mutlak atau suci dan mensucikan bisa air gelas, air sumur, atau air laut. Media mengganti air bisa tanah suci untuk bertayamum jika tidak ada air. Alat lainnya bisa kita gunakan yaitu batu atau benda lain yang sesuai dengan syariat untuk istilah. Praktik-praktik toharo atau berwudu bisa kita lihat di PPT yang sudah dikirim. Yang pertama itu adalah niat berwudu dan doa setelah wudu. Nah, praktik yang kedua itu praktik toharo atau bertayamum, juga telah dijelaskan oleh video yang telah kami paparkan di PPT. Yang ketiga adalah praktek toharo dari najis. Seperti yang saya sudah jelaskan, najis-najis yang berat
dari ringan, sebagai juga dijelaskan oleh video-video yang telah kami berikan di PPT tersebut. Jadi kesimpulan dari presentasi saya dan teman saya terkait dengan materi Koharo adalah fondasi penting dalam menjaga kebersihan fisik dan spiritual seorang muslim. Dengan bersuci, seorang muslim dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memenuhi syarat sah dalam kepercayaan Islam. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami tentang pemaparan materi Koharo. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Yang dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum dilanjutkan pertama. Nah, sekarang ini diambil dari mana? Dari Google Slide tadi yang sudah diinstal. Oke, tengok Google Slide-nya. Dekat. Kita akan koreksi menggunakan Google Slide hadis tentang kebersihan daripada iman. Perhatikan di input di sini hadisnya. Salah input. Dibesarkan dan dikasih warna merah. Ada berubah? Ada berubah? Ya kan? Dikasih warna merah. Betul hadisnya. Selesai. Siapa yang mau ngapus yang atas itu terlanjur di tempel itu? Kan salah letak tadi itu. Sekarang proses ngapus lagi. Siapa yang mau ngapus dulu? Biar videonya. Kan kebersihan itu ada hadis tertempel kan? Bilang? Bilang? Hapus mas? Gini aja. Lagi. Mana? Udah.